Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang terkasih. Kita bersyukur kalau pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam doa pagi. Sebelum kita mulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus Bapa yang pengasih, pagi ini kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Kami bisa beristirahat dengan nyenyak, hingga pagi ini Tuhan memperkenankan kami bangun dari istirahat kami. Sebentar kami akan mengawali seluruh perjalanan hidup kami. Kami ingin mengawalinya bersama Tuhan dengan doa pagi. Mohon Tuhan berkenan bimbing perjalanan hidup kami hari ini dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya Roh Kudus mengajar kami agar kami dapat memahami dan mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan benar dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Kristus, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu kupegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sahabat Kristus yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini, kita baca dari Matius 7 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini. Sahabat Kristus yang terkasih, kita semua tentu tahu bahwa menjalani hidup ini tidak mudah. Kadang-kadang kita harus menghadapi masalah sulit yang harus kita atasi dengan bijaksana. Kalau sekali saja kita salah langkah, kita bisa rugi, kita bisa celaka, bahkan kita akan menyesali. Misalnya saja, seorang pemuda diajak temannya untuk menggunakan narkoba. Ketika dia menerima dan mulai mencoba sekali, nanti akan ada yang kedua kali, dan ketiga kali, dan selanjutnya. Setelah itu, hidupnya akan terpenjara oleh narkoba, dan nanti dia akan menyesalinya seumur hidup. Saudara, kita pasti bisa menemukan contoh yang lain di sekitar kita. Dan kita juga bisa melihat berapa banyak orang yang akhirnya mengalami penyesalan dalam hidupnya karena salah mengambil langkah. Langkah yang diambilnya tidak bijaksana. Pagi ini
Tuhan Yesus mengajar kita tentang bagaimana menjalani hidup yang bijaksana. Tuhan Yesus mengumpamakan hidup kita ini seperti orang membangun rumah. Ada dua nasihat penting yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus berbicara tentang fondasi. Saudara, bagian yang sangat penting dari membangun rumah diawali dengan bagaimana membangun fondasi yang kokoh, supaya rumahnya tidak mudah roboh karena angin, juga tidak mudah hanyut karena banjir. Karena itu, harus membangun fondasi di tempat yang kokoh, yaitu di atas batu. Membangun di atas batu tentu tidak mudah, karena keras. Namun, kalau rumah itu sudah berdiri, maka rumah itu akan sangat kokoh, sangat kuat. Demikian pula dengan hidup kita. Kita harus mulai dengan membangun fondasi yang kokoh. Kita harus memilih tempat yang tepat ketika kita membangun fondasi hidup kita. Di mana kita bisa membangunnya? Tentu saja di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah batu karang kita. Batu karang yang kokoh, batu karang yang teguh. Maka di sanalah kita bisa membangun fondasi hidup kita. Material apa yang kita gunakan? Tidak lain adalah firman Tuhan yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita mau memiliki hidup yang kokoh, tidak mudah goyah, dan tidak mudah roboh ketika diterpa badai kehidupan ini, bangunlah fondasi kita dalam iman kepada Tuhan Yesus. Setelah itu bacalah firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Pahami firman Tuhan itu dengan baik. Mengertilah dengan baik. Karena itu, firman Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Kita harus membaca Alkitab dengan rajin. Mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dengan tekun setiap hari. Karena di sanalah, di dalam firman Tuhan itu, kita mendapatkan petunjuk. Kita mendapatkan tuntunan hidup. Bagaimana kita harus menjalani hidup dengan baik, dengan benar. Dan saat itulah kita sedang membangun fondasi hidup kita. Karena dengan firman Tuhan itu, hidup kita akan menjadi bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat Tuhan Yesus adalah melakukan. Saudara, kalau tukang bangunan tahu bagaimana membangun fondasi yang kokoh, yang kuat, tetapi tidak melakukannya, Tuhan Yesus menyebutnya sebagai orang yang bodoh. Demikian pula dalam hidup kita. Kalau kita membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, namun kita tidak menerapkannya, namun kita tidak melakukannya, itu hanya menjadi pengetahuan kita saja. Kita tahu kita mungkin menjadi pandai mengerti isi firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Itu sama seperti tukang bangunan yang tahu tempat mana fondasi, mana membangun fondasi yang kokoh. Tapi karena itu sulit, maka tempat itu tidak dipilih. Lalu memilih yang gampang, yaitu membangun di atas pasir. Bukankah bangunan yang dibuat itu akan sia-sia? Dia akan rugi. Karena ketika datang badai, ketika datang banjir, bangunan rumah itu akan sangat mudah roboh. Oleh sebab itulah, kalau kita sudah tahu bahwa firman Tuhan itu bermanfaat bagi hidup kita, menuntun hidup kita, menjadikan orang menjadi bijaksana, membuat kita tidak mudah goyah, tidak mudah roboh, maka tidak cukup hanya membaca saja. Membaca baik,
menambah pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Tetapi kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kita harus mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Dengan mendengar dan melakukan, kata Tuhan Yesus, kita sama dengan orang yang bijaksana. Maka jangan hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, sekarang mari kita satukan hati dan kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa pengasih, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mengajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Sekarang kami ingin berdoa bagi orang-orang yang masih harus menjalani perawatan karena tertular virus corona. Mohon Tuhan hadir dalam hidup mereka, mohon Tuhan jamah mereka, mohon Tuhan sembuhkan mereka. Berkatilah juga para tenaga medis, para dokter, para perawat yang bekerja keras untuk menolong mereka yang sakit. Berikan kepada mereka kesabaran, kekuatan, juga kesehatan, supaya ketika mereka menjalankan tugas, mereka tidak tertular virus corona. Berkatilah juga masyarakat Indonesia. Di masa-masa yang seperti ini, sekalipun sudah memasuki tatanan hidup normal yang baru, tetapi biarlah masyarakat tetap bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, supaya dengan kesadaran mereka tidak menularkan virus corona kepada yang lain. Sehingga kasus-kasus virus corona tidak terus bertambah. Mohon Tuhan memberkati, memberikan kebijaksanaan kepada seluruh masyarakat. Mohon Tuhan berkati juga pimpinan bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, agar diberi hikmat dan tuntunan oleh Tuhan di dalam mengatasi berbagai macam masalah yang terjadi di Indonesia. Baik itu masalah COVID-19, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan, dan berbagai macam masalah yang terjadi. Tuntunlah pimpinan bangsa kami, supaya bisa menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi berbagai macam persoalan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai semua aktivitas dan pekerjaan kami. Berkatilah kami semua dengan kesehatan yang baik. Berikanlah kepada kami rezeki yang cukup. Berikanlah kami hati yang bahagia, hati yang sukacita dalam menjalani hidup. Berikanlah kepada kami kelancaran dalam pekerjaan kami. Dan jadikanlah kami orang-orang yang bijaksana, supaya melalui hati, mulut, akal budi yang bijaksana, kami bisa menjadi berkat bagi sesama. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.